Ini adalah kota terbesar di Afrika Selatan. Tapi, selama masa perjalanan saya traveling, ini angker situasinya. Karena kan lihat KFC di pagar itunya. Membuktikan kegawatannya. Parah. Tak kira Indomie. Indomina. Sekal yang ngasih tahu. Aduh, diduplikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketawain gue. Ada atas gue nih. Nih. We're going today ke Johannesburg. Kita ke terminal bus dulu. Jalan kaki selama 15 menit. Lebih dari 1 kilo. Dengan barang yang kayak gini nih. Kita naik bus dari Cape Town ke Johannesburg. Itu sama kayak Padang ke Surabaya kali atau ke Bali. 20 jam. Sekitar itulah perjalanannya. On, you look like race across the world. Kita naik bus yang double decker 2 lantai. Kemudian kita dapat yang di bawah karena di bawah lumayan bagus. Waktu kita lihat kemarin ini sebelum beli tiket, saya kan nunjukin dulu busnya bentuk apa. Tapi gua agak-agak cemas. Mudah-mudahan nggak rame barang ini. Oh, aman Pak Deh. Guys, ini rumah kita untuk malam ini. Bayar 600.000. 650 uang sini. Gimana Pak Deh? It's nice. Oh, nice you're on a thingy, yeah? Yeah? I'm the one who fighting for it. But you're the one who'll get up and go for a piss every 10 minutes. Kayak first class, business class. Besar kan? Sininya taruh sini dulu. Oh, ya. Inilah hotel kita selama malam ini. Jadi kita berangkat jam 11 schedule-nya. Nanti nyampe di Johannesburg. What time? Right? Jam 7 pagi Johannesburg. Memang kayak berapa 2 jam kalau naik pesawat. Nah, kalau naik bus 20 jam kali 10 ya. So, alasan kita pakai bus sebenarnya kalau beli tiket pesawat sama, benar-benar sama, nggak ada bedanya. Malah ada juga yang murah, yang budget, dan itu udah termasuk luggage juga, malah 46 kilo luggage-nya kalau naik pesawat South African Airways.
Tapi kita mau merasain gimana travel dengan di darat dan juga melihat view Afrika Selatan ini. Karena waktu di Cape Town di sini kita nggak begitu explore tentang view. Cuaca kemarin itu jelek. Kita melihat bagaimana bentuk-bentuk daerah-daerah yang dilalui dari Cape Town ke Johannesburg. Right. Dan selamat sampai sini. Baik, waktunya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Dek. Cuma 4 orang di bawah Merdeka. Kadang ada beruntung, kadang ada juga ya udahlah. Kalau nggak beruntung misalnya bosnya begini, pesawatnya begini, ya udah terima aja. Tapi di saat beruntung kita harus bersyukur. Ya nggak guys? Nggak nyesal juga sih bayar 600 ribuan 20 jam perjalanan. Time to say goodbye. Cape Town. Big media. Oh ya, Audit advisory tax. yep. It's the same company. Ya, sikal lihat perusahaan saya dulu. Ini Colonizers. mantap. Oh, kita nggak ngerti ngapain orang di atas rame kan? Guys, di belakang Table Mountain yang terkenal itu. Pak dia di depan karena banyak yang kosong, jadi suka-suka kita nih. Wow, look at the view guys. Gua udah mulai ngurus. Biasanya kalau di kamera depan pasti mekar, tapi emang udah makin kurus saya. Traveling makanan nggak begitu cocok. Cemas-cemas. Jadi kebanyakan makan Indomie sama ayam-ayam KFC lokal, right? So this is my documentary dengan view. Saya belum mau di belakang. Pokoknya kita setelah meninggalkan ini, saya benar tertarik banget melihat daerah-daerah yang agak terisolir. So hopefully nggak hanya di jalan tol aja. Sikal kerja di sini guys, cleaning service. Biar gratis. Those forehead prints. So you get free ticket. No. Ticket. Kerja lo di bus. Cuci piring habis ini. Prasarana transportasi umum di Afrika Selatan menurut saya lumayan lancar dan lumayan terorganize. I fall asleep too much till I lie down. Kata Sikal nih kayak layar TV katanya. Layar TV. Besar TV-nya Pak De. It's big TV. Big screen. Enak. And don't forget, I'm speaking from the UK where there's no green. Yeah. There's like thousands inch. Luasnya TV-nya. Karena dari Inggris katanya dia nggak pernah lihat yang apa tanaman hijau kayak gini di pinggir jalan. Ya karena lagi musim winter aja. Kalau musim summer ada. Mayoritas orang beli tiket bus itu langsung ke terminal dengan cara manual. Berdasarkan pengalaman saya, jurusan bus dari Cape Town itu ada hampir ke seluruh provinsi di Afrika Selatan.
Bus di Afrika Selatan tidak hanya bertujuan ke kota-kota di Afrika Selatan, tapi juga ke negara-negara tetangga. Oh my god, view-nya emang kayak nonton TV gitu ya. Wow. Afrika Selatan tidak kalah dengan negara-negara lainnya, seperti pemandangan pegunungan dari Cape Town menuju Johannesburg is breathtaking. Yang saya notice di daerah pegunungan ini jarang ada rumah-rumah warga atau pemukiman warga. Sama sekali nggak bisa santai. Bos, pemandangannya berjam-jam, berjam-jam, nggak 1 jam. Semuanya di sekitar, jalannya ini membela ampun. Memang benar kata Sikal, kita kayak nonton TV, kayak Net Geo gitu. Wow, amazing, honestly. Itu timbal balik di sana dan juga di sana. Wow, stunning. Kayaknya ini salah satu perjalanan darat favorit saya. Nah, dulu di Peru juga naik train, sangat bagus. Kayak gini juga. Wow. Kita belum lihat air terjun. Nah, pemandangan dari pegunungan ini ada sepanjang 120 kilo. Di bawah lereng pegunungan banyak dipakai oleh warga lokal untuk menanam anggur. Mayoritas anggur diproduksi untuk bikin wine, red atau white wine. Di Afrika Selatan, anggur termasuk suatu yang penting karena mereka mempunyai suatu malam yaitu disebut malam anggur, di mana orang-orang keluar untuk minum anggur. Guys, berhenti dulu sebentar di Spinke, cuma 15 menit, habis ini lanjut lagi. Nggak tahu apa di mana ini. Sekitar 4 jam dari Cape Town tadi. Rokok dulu. Tadi kasih makan nggak dikasih minum. Ampun. Yuk. Onsen mahal-mahal. Bisa kelaparan kita Pak deh. Ya, kelaparan kita makan. You wanna cook in the bus? Ya? Plate to cook? Masak di bus guys. Pengen sih, soalnya belum makan dari pagi. Aduh, beli ikan sardin kayaknya. Pada kelaparan. Tak pikir ada jual makanan di dalam mobilnya, atau dikasih, ternyata enggak. Udah panas guys. Makan di dalam, lanjut baru 3,5 jam perjalanan. Pas kita ada mie rebus, yang ada sandwich wrap 80 rand, berapa 70 ribuan lah. Banyak 3. Kan dulu guys.
pasta manis. Udah selesai makan siang. It's dry. Not moist. Kering. Nah, tidak di Afrika namanya kalau kita tidak melihat banyak hewan buas yang terkadang melintas di jalan. Kebayang gak bocor ban rusak di sini? Waduh, we are in the middle nowhere. Oh, ada rumah orang di sana. Ada masih dikelilingi, nggak jelas. Kilo-kilo jaraknya. Secret train spot. Morning guys, sampai di Johannesburg. Ini stasiunnya, tapi di sini lumayan gawat katanya. Jadi saya nggak bisa bikin banyak video. So, setelah 20 jam drive, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ini kapan tayangnya. So, selamat datang di Johannesburg atau Joburg, disingkat di sini. Ini adalah kota terbesar di Afrika Selatan. Tapi selama masa perjalanan saya traveling ini angker situasinya. Awalnya, right, dari Inggris pun kalau kita ngomong sama teman-teman, jangan ke Johannesburg. Jangan ke Johannesburg, termasuk teman Sikal, orang-orang yang udah pernah ke sini, orang yang asli di sini juga yang merantau ke Inggris juga bilang jangan pergi ke sini karena pokoknya berbahaya, terutama yang berkulit putih, bule itu riskan banget banyak sejarahnya yang pastinya kejadian waktu masa lampau penjajahan apartheid itu di sini, pemisahan yang kayak di Palestina dulu, dan tidak hanya itu, di sini adalah sarangnya warga yang paling banyak menggunakan narkoba. Di sudut sana itu banyak sekali orang-orang yang di pinggir jalan. Kayak waktu saya di Amerika juga, tapi ini kayaknya lebih parah karena hampir di setiap sudut dari sini. Makanya kita dari tadi stuck di sini aja. Dan itu preman-preman di belakang itu, sedikit aja kita jalan, mereka langsung menyampari kita. Dan waktu kita di Cape Town, kita juga disuruh untuk berjaga jarak dengan orang-orang lokal dan harus dekat-dekat dengan petugas keamanan. Jangan terlalu jauh, jangan sok-sok berani kemana-mana sendiri, jangan katanya. Setiap orang yang kita tanya, yang bertanya ke kita mau kemana setelah Cape Town ke Johannesburg, mereka semua waduh,
pokoknya semuanya tanpa terkecuali, nggak ada satu orang pun yang bilang oh nanti bakal aman-aman aja, nggak ada. Makanya langsung walaupun di stasiun sana kita diarahkan tempat jalan yang aman ke sana. Kalau ke sana itu nggak aman, ya ke sana itu oke. Jadi tahu sendiri kan feeling kami, you know, agak paranoid tapi pengalaman juga sih. Right. Sambil nanti kita jalan, kalau saya bisa memvideoin, kalau nggak tentunya keamanan kita yang prioritas daripada vlog. Tapi kalau bisa tak videoin, right? I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's Cuaca di sini bagus, lumayan panas. HP harus dipegang secara ini. We only stay behind this. That's Palm Gates. No, we just stay there. We don't need any help. Thank you. Thank you. Some assistance. No, we just stand there. Thank you so much. It's called transport. Kita diikuti guys. Tekan sedikit aja kita jalan langsung ada. Udah matiin kamera. Parknya di sana tuh. Di bawah itu sarangnya. Tapi kita udah nyampe nih, apartemen kita stay pas di depan itu gedung itu yang parah. Di bawahnya itu, wih, ya gimana lagi, saya nggak bisa ambilin liatin ke kalian, tapi karena nyawa kita lebih penting kayaknya, keselamatan kita. Alright. Sepintas lalu, secara desain kota dari Johannesburg ini sangat-sangat maju. Gedung-gedung kalian lihat ya. Nih, tatanan dari kotanya juga. Terus, tapi yang ini, ya inilah orang-orang nggak jelas tujuannya apa sehari-hari. Itu aja sih. Ini kan menurut saya nggak masuk akal. Kok image dari Johannesburg ini segawat ini. Tapi masih banyak orang gitu kan. Tinggal di sini mungkin sudah menjadi kebiasaan, atau memang mereka nggak peduli, atau mereka mempunyai cara mereka. Kita pasti tahu nggak mungkin semuanya ini apa namanya itu resek gitu ya. Pasti banyak. Cuman setiap kita jalan kemanapun, dari tadi kita putar-putar, ada aja orang yang bakal dekatin kita. Ada aja orang-orang yang apakah itu minta atau apa, agresif. Itu ada, selalu ada. Itu yang parahnya. Nih. Dan di pinggir jalan tuh banyak. Sepintas lalu kita lihat, ya biasa lah ya, orang-orang cuma berdiri, nggak tahu mungkin lagi nunggu bus atau apa. Tapi enggak guys, benar. Lagi yang di sana tuh. Nah itu gedung YMCA. Kalau di Inggris itu gedung YMCA, atau di Amerika itu kan gedung di mana tempat
sarangnya, bukan sarang sih, tempat orang-orang yang nggak punya kerja atau nggak punya rumah, homeless. Mereka kan dikasih fasilitas di sana, tapi mungkin kadang kebanyakan terlalu banyak homelessnya, jadi menumpuk dan akhirnya mereka harus antri, harus kejar buru-buru untuk mendapatkan tempat tidur. Habis itu mereka harus keluar lagi, habis itu mereka harus nunggu lagi waktu-waktunya itu. Ini bukan karena ras ya, mungkin karena mereka berkulit hitam. Memang stereotipnya orang-orang mungkin banyak mikir gitu ya kalau di Amerika. Ini enggak, orang-orang yang memang mereka mayoritas kulitnya hitam dan banyak dari mereka orang-orang kaya juga. Jadi memang ini adalah habitat kita, maksudnya ya sarangnya orang lokalnya di sini. Jangan sampai kalian berpikir secara ras. Ini lebih ke gaya hidup yang mereka terlalu banyak menurut orang lokal sini mengkonsumsi narkoba. Nah, mudah-mudahan kalian jangan pernah menyentuh narkoba, karena itu benar-benar mendestroy tidak hanya hidup kalian tapi juga semuanya, keluarga, orang terdekat, teman, dan juga negaranya sendiri didestroy gara-gara itu. Memang mungkin kesalahan negara juga kenapa keamanan dari penyebaran atau penyaluran narkoba itu nggak ketat. Mungkin banyak korupsi di pemerintahnya, kita nggak tahu. Tapi itu sumbernya. Makanya kalau pemerintah nggak menjaga kita dari narkoba, tapi jagalah diri sendiri. Jangan pernah mencoba dan jangan pernah menjual pun jangan. Memang mendestroy kehidupan manusia. Oke, setelah menunggu 5 jam akhirnya kita check in. Kayaknya nggak kemana-mana habis ini. Paling cari makan ya, lagi-lagi mungkin KFC yang aman. Buka. Aduh, rempong bener. Security-nya banyak banget, tapi security-nya nggak jelas. Oh my god. Oh my god. 600.000. Udah lah. Nah, ya. Benteng. Aman. Ada bath. Something. Kitchen besar. Guys, jadi ini semuanya ditutup pakai garden, tapi nggak ada buat tempat di mana jalan keluarnya. Anyway, ya inilah Johannesburg. Kita udah nyampe di apartemen tapi nggak ada internet dan saya nggak senang banget. Kenapa? Kalau lagi jalan keluar memang kita nggak pakai internet, tapi kalau udah di apartemen minimal kita mau booking hotel, mau booking taksi, Uber segala macam, internet memang harus. Jadi kayaknya saya bakal cerita atau lapor ke yang punya, kalau nggak ada internet kita nggak jadi, kita harus batalkan, kita harus pindah. Nah, di Johannesburg kita nggak bakal kemana-mana seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa udah KO duluan. Memang environmentnya beda. Tadi saya sama Sikal cerita, kayaknya tempat yang paling aman yang pernah kita
Sehingga itu salah satunya mungkin di Middle East, di Timur Tengah yang ngerasa aman itu, walaupun udah jam 2, jam 4 pagi jalan kaki kita nggak masalah, baik itu di Mekah, di Madinah, di Jordan, pokoknya di Palestina juga, di Turki juga aman, tapi di Maroko aman. Di sini bukan saya nggak ada membawa menggiring opini sih, nggak, di sini sangat religius banget. Di tempat station itu orang-orang berdoa bersama rame-rame gitu. Di sebelah itu orang berdoa semuanya. Tapi nggak tahu image dari kota ini benar-benar angker untuk orang asing untuk mengunjunginya. Dan di tempat lain mungkin orang-orang agak yang kita takutkan kayak mencuri uang atau apa. Kalau di sini kayaknya nyawa kayak di stop gitu, dibunuh, ditembak atau ditusuk kayak itu. Di sini ancamannya lebih ke nyawa, dirampoknya semuanya. Kalau tempat-tempat lain paling harga, ya kan, harganya dinaikin, udah biasa tempat-tempat negara-negara tujuan pariwisata. Jadi itu nggak terlalu menakutkan, ya bisa sih aman semuanya kan. Tapi kalau di sini memang gila. So ya, mungkin tentang angkernya kota ini aja yang saya bahas tentang Johannesburg, tapi nggak ada yang lain lagi. Memang banyak sebenarnya sejarah-sejarah, dan Afrika Selatan beautiful, bagus banget, tapi disayangkan itu. Saya cerita sama orang lokal yang saya pikir mereka agak friendly tadinya. Saya bilang bahwa negara kamu ini adalah beautiful. Kalian lihat kan perjalanan dari Cape Town ke sini, full sama rich dengan kultur dan budaya, diversity semuanya. Asik banget sebenarnya untuk dieksplor. Tapi karena keamanan kurang, jadi makanya orang jarang. Di sini aja yang berkulit putih jarang kelihatan. So, ya apalagi kulit putih. Kalau saya sih nggak terlalu terancam, karena saya pernah ke Brazil juga, ke Rio. Orang-orang nggak peduli sama saya. Tapi kalau kulit putih, banyak sebenarnya, baik itu dari segi nenek moyang mereka itu penjajah, mereka masih dendam sama orang kulit putih. Terus uang juga, orang mikirnya mereka punya uang. Jadi ya, itu salah satu alasannya kenapa orang kulit putih nggak terlalu aman di beberapa negara. Banyak negara sih, Afrika dan Amerika Selatan. Tapi kalau di Asia kan diagung-agungkan kebanyakan. Anyway, so Mr. Carl, let's go. Did you just say down there? Dengarkan suara berdoa di mana-mana. Banyak tempat berdoa di sini, orang-orang berdoa. Oke. Aku takut memvideokan. Takut HP nanti diambil. Kita di Cape Town. Bukan Cape Town lagi, Johannesburg. Ini. Besinya tebal banget. Di pagar loh KFC-nya. Ya, karena kan lihat KFC di pagar itunya. Membuktikan kegawatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini obat malaria, anti malaria. Kita harus makannya sebelum masuk ke Zimbabwe. Ini rekomendasi dari dokter dan organisasi kesehatan di Inggris. Karena di pokoknya selain Afrika Selatan, negara yang akan banyak
potensi malaria itu, Kenya, Uganda, semuanya itu kita harus hati-hati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan mahal nih. Satu tablet berapa ya kena saya selama untuk 1 apa 50 hari. Oh nggak mahal juga sih, cuman Get ready for the shots tomorrow. 1 juta lebih lah. More than just malaria. Ironically, it's treatment against traveler's diarrhea, but it might give you diarrhea. Oke, udah anti malarianya udah dimakan. Saya jarang pakai ini, tapi karena banyak orang-orang di UK menyarankan, jadi saya lumayan paranoid. Dan mungkin dulu-dulunya saya beruntung, tapi sekarang itu nggak mau mengambil resiko. Alright, waktunya kita siap-siap pergi terbang besok pagi ke Victoria Falls di Zimbabwe. Parah, tak kira Indomie, Indomina. Sikal yang ngasih tahu. Aduh, diduplikat. Produk Indonesia. Indomina. It's made in South Africa. Dibikin dari Afrika Selatan yang bikinnya. Nih, tak pikir Indomie, ternyata bukan. Kita lihat rasanya. Nih, nggak ada Indonesianya nih. Nih. Oh, resepinya dari Indonesia. The dude put this Indonesia original recipe. But I don't know apa dari Indonesia atau enggaknya kok menjadi Indomina. Ya, kita makan Indomie aja malam ini. Hidup udah kayak Indomie. Kita lihat gimana sih rasa Indominya. Berarti memang orang sini suka Indomie kayaknya, daripada mie instan yang lain. Kayaknya Indomie yang ini yang terkenal kayaknya. Makanya ada Indomina. Ya, makan Indomina nya. Mudah-mudahan ada flavornya. Pak, Ya. Cuman penyumbat perut kalau kata-kata orang kampung saya, penyumbek paru isinya. Bismillahirrahmanirrahim. oh shit. Hah? Nggak enak. Ya. Yeah, be flavour. Bismillahirrahmanirrahim, coba. Yeah, this is the way it is because you used to noodles like the way I make. Karena Sikal ini, karena dia terbiasa dengan makan mie rebus yang pakai sambal segala macam. Bule me that. Mie bule katanya. Or me bule. Mie bule mie. Enggak sih, menurut saya kalau Indomie pun diginiin juga sama rasanya. Soalnya mirip lah. Cuman teman-teman saya udah terbiasa makan Indomie, ada tomat, cucumber, telur, terus sambalnya ditumis. Ya beda lah Pak De. Sama, nggak jauh beda kok, swear, mirip super mie zaman dulu rasanya. Ya, kalau mereview ini selalu jujur. Kalau enak ya enak. Enak sih enggak, nah apalah mie yang cuma direndam. Cuman kalau kita bandingkan sama Indomie yang original, nggak jauh beda. Oke guys, itulah dinner malam ini. Pasti habis sama aja.